masjid sekolah kan, masjid sekolah yang ngelolanya sementara itu guru-guru kan, kebetulan sih guru-guru agama semua, termasuk saya. Nah kemudian guru-guru itu hanya punya waktu ya ketika ngajar aja di sekolah. Paling ada saya yang paling dekat rumahnya, itu pun tidak dekat dengan masjid. Jadi rumahnya cukup sekitar 5-10 menit dari masjid. Gitu. Sedangkan dari masyarakat juga belum ada yang bisa diajak kerjasama. Sementara guru-guru juga sudah punya masjidnya masing-masing di tempatnya. Jadi saya kebingungan untuk memulai dari mana ini. Gitu. Ya. Tapi masjidnya sudah oke belum? Apa masjidnya ini rencananya Bang Malik mau set up Baitul Malnya di Masjid Uswatun Hasanah atau yang kemarin mau cari tempat yang lain? Rencananya sih di depan masjid kan ada rumah kontrakan gitu. Enggak, maksud saya di Masjid Uswatun Hasanah atau di masjid yang lain? Oh, di Uswatun Hasanah. Oke. Gitu. Ya. Jadi kan gini Bang, ini saya sampaikan juga ke teman-teman, sebenarnya pembuatan Baitul Mal ya sangat sederhana. Yang penting pengurus masjidnya itu normal cara berpikirnya, bahwa kita kepengen bikin kebaikan dan mereka sepakat semua. Ya, bikin saja ada rumah di depan, kalau misalnya memang bisa diwakaf manfaat kita pakai langsung bikin pelang Baitul Mal Uswatun Hasanah. Nah, udah gitu aja jadi. Bismillah. Kemudian form yang kemarin diisi apa-apa saja dikonsultasikan. Nah, jadi. Ya, sementara ini saya bingung. Sementara ini saya masih sendiri, Bang Ben. Jadi belum ada apa-apa, nanti Allah bantukan. Jadi gini Mas, cara berpikirnya, ini masjid adalah Baitullah, rumahnya Allah. Ya kan? Kita melaksanakan perintahnya Allah, ya kan? Kemudian layanan yang diberikan di Baitul Mal itu juga perintahnya Allah. Bahasa Baitul Mal juga bukan dari bahasa Munjalan, bahasanya Ustaz Abdul Malik, bukan siapa-siapa, ini juga bahasanya Rasulullah. Jadi loskan saja, saya menjalankan perintah Allah, menjalankan perintah Rasulullah. Bikin Baitul Mal, bismillah. Yang penting yang lainnya disosialisasikan. Sepakat, udah bikin Baitul Mal. Nanti ketika terjadi, ya Bang Abdul Malik pasti akan dapat keajaiban. Ada orang yang datang. Apa nih ya? Jelaskan saja. Ini. Yang jadi persoalan kan kalau misalnya pengurus masjidnya tidak setuju dibikin Baitul Mal, gitu. Tapi kalau kekurangan SDM, Insya Allah saya yakin nggak bakalan gitu ya. Ada 250 juta rakyat Indonesia. Kemudian kalau misalnya Masjid Uswatun Hasanah sudah ada sholat Jumat, tinggal diumumkan kami bikin Baitul Mal, ada mungkin yang berkenan untuk bla 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 bla, silakan hubungin saya. Nah, jadi kan, nah karena kita kepengen bikin Baitullah dan Baitullah ini masjid niat transformasi menjadi pesantren. Nah, rumah itu Baitul Mal itu di belakangnya dikasih satu kamar, ya kan? Untuk mondok, untuk nginap di situ. Jadi deh itu namanya pondok. Makanya jadi pondok Uswatun Hasanah, penginapan Uswatun Hasanah. Jadi Madinah itu Nabawi itu menjadi pondok, ya kan? Karena dia belajar, ya. Nanti pengumuman itu siapa yang mau belajar tentang Baitul Mal silakan hubungin saya. Dia belajar dengan Bang Abdul Malik, kasih tugas untuk ngurusin Baitul Mal. Tapi yang jujur ya, cari orang yang jujur. Maka dia jadi santri, kiainya adalah Ustadz Abdul Malik. Ya kan, kemudian dia bobok di dekat masjid di rumah yang disewa tadi itu. Sudah, kiainya Pak Abdul Malik, ya kan. Nama pondoknya, masjidnya Masjid Uswatun Hasanah, pesantrennya pesantren Uswatun Hasanah. Selesai, gitu. Nanti biarin aja. Ya kan, yang penting dibikin pelangnya, bismillah, ya kan. Diumumkan lagi ke masjid besoknya hari Jumat, Bapak Ibu sekalian, untuk melaksanakan perintah Allah, mulai hari ini Masjid Uswatun Hasanah telah menerima layanan zakat. Silahkan bagi yang ingin membayar zakat, hubungin kami. Silahkan datang ke Baitul Mal Uswatun Hasanah. Udah gitu aja. Nanti kan bingung kan? Ah, bingung tuh baru nanya saya nanti. Itu ya, ini rencana rumah yang kontrak itu lagi ada yang kontrak nih. Ini saya sudah booking ke yang punya kontrakan.
Tapi kalau yang kontrak sekarang sudah selesai, mohon dikasih info ke saya. Jadi saya belum bisa ini bergerak karena rumah yang rencana dikontrak itu masih ada pengontraknya gitu, Pak. Di masjid nggak ada ruangan, Mas? Nggak ada selain ruang imam itu. Oh, nggak ada ya, full ya? Iya. Ini masjid, Ya diumumkan aja siapa yang saya boleh. masjidnya. Ya? Masjidnya ini yang background saya. Oh iya iya iya. Oh besar banget tuh. Itu tuh bisa nampung sampai 500 jamaah. Ya, betul ya? Ya kalau dipakai siswa ini, kalau pakai siswa masuk itu Sekarang masih berlaksana ini kan sholat Jumat kan? sholat Jumat masih berlangsung. Kemudian ini apa? Sekolahnya sekolah apa, Mak? Aliyah, madrasah? SD dan SMP. SD dan SMP. Ya. Oh, itu kan banyak jaringan guru. Tinggal dikasih tahu aja kalau ada anak SMA yang mau mondok belajar Baitul Mal, silahkan hubungin saya. Itu Masya Allah nanti pasti akan dia datang. Banyak orang yang bingung sekarang karena COVID nih kan nggak ada sekolah. Ya Bismillah kan, nanti ada datang, udah serahkan pondok, cari pondok. Kalau nggak nginep di masjid. Masjid itulah tempat tidur. Jadilah dia pondok. Gitu. Ya rencana ini kan di pinggir masjid itu ada lahan-lahan kosong ya. Punya orang yang nggak tahu pemiliknya belum tahu. Jadi lagi berdoa pengennya ada pondok di situ, jadi pengen beli tanahnya. Oh gitu, ya ya. Pak Abdul Malik tinggal di mana? Jauh dari masjid? Saya ya sekitar 10 menitan dari masjid. Ya udah dibikin tempatnya Pak Abdul Malik aja sementara Baitul Malnya. Gitu. Ya rencana seperti itu sih. Ya, yang penting tuh gini, karena kalau nggak muncul Baitul Malnya, nanti ilmu kita nggak bertambah, kita setback nanti. Apa yang disampaikan itu tidak menjadi action, tidak menjadi amal jariah. Yang ditimbang di akhirat itu kan amal jariah, amal dan amal jariah. Kalau pengetahuan ya kita kalah dengan orang Yahudi, Mas. Pintar-pintar mereka itu. Ilmunya banyak sekali di kepala. Persoalan amal jariahnya, amal dan amal jariahnya. Jadi kalau misalnya ada rencana untuk bikin Baitul Mal jangan ditunda, apa aja langsung deklarasi, bikin rekeningnya. Kalau ada orang yang tidak sepakat ya itu berarti pertanda kita harus hijrah dari masjidnya. Kalau dari persetujuan sih teman-teman juga sepakat semua, cuma actionnya ini action untuk apa namanya yang orang yang standby di masjid belum ada. Belum ada ya. Masyarakat setempat nggak ada. Belum, kita juga sudah buka wacana ke apa namanya masyarakat juga setuju, cuma tinggal SDM aja nih, SDM yang mau bergabung bergerak gitu. Ya. Saya sendiri ini karena nggak ada tempat di masjid jadi masih cukup jauh ya dari masjid. Ya udah saya temenin. Pokoknya Bang Habib jadi direktur Baitul Malnya, merangkap ketua DKM. Ya kan nanti baru disposisi. Ya. Jadi perintis saya dengan Bang Abdul Malik. Yang penting jadi barang itu apa yang dibutuhkan, logo segala macam ntar saya selesaikan. Saya turun tangan. Ya harus gitu. Dan saya itu kan harus kerja. Insya Allah nanti kontak aja Bang Abdul Malik. Habis ini saya butuh apa segala macam, saya siap menjadi santrinya pertama Pak Abdul Malik. Masya. Nanti WA saya Bang Abdul Malik kita bikin. Insyaallah mudah-mudahan di Bogor nih yang pertama Baitul Malnya. Ya. Oke, yang lainnya ada masalah yang ingin dikonsultasikan? Silakan. Mohon izin Pak Ustaz. Ya, Mas Pri Agung, Masya Allah, tabarakallah. Monggo Mas Pri. Ya, izin Pak Ustaz mau konsultasi. Ya. Kemarin kan alhamdulillah Baitul Mal sudah berdiri. Masya Allah. Rekening zakat, infak dan wakaf alhamdulillah sudah ada dari BNI Syariah. Kemudian, yang jadi kendala selanjutnya adalah kami pengen nyari sumber daya manusia, Pak Ustaz. Cuman agak galaunya adalah itu enaknya karena memang terus terang kan di kantor di on the spot sana baru dibangun. Mungkin harus hire dulu untuk beberapa saat gitu ya. Nah itu kira-kira lebih baik pembayaran gajinya itu seperti apa Ustaz? Maksudnya apakah saya nalangin dulu gitu atau bisa dari dana yang lain atau dana umat atau gimana? Soalnya memang dedikasinya buat ngurusin nyari
buatin WA. Satu-satu dulu Mas, Oke, ini kan siap. sedikit peserta nih, jadi biar enak. Tadi masalah SDM ya Mas Pri. Betul Pak Ustadz. Masjidnya kan sudah ada ya? Masjidnya kan belum dibangun Pak Ustadz. Oh iya, Masya Allah. Ya. Belum Baru alhamdulillah kemarin baru RAB-nya aja. Baru mau running. Ada rumah di dekat masjid atau yang bisa dijadikan Ada posko? Pak Ustadz, insya Allah ada. Rumahnya sudah dikontrak atau punya wakaf manfaat? Kebetulan masih punya saya Pak Ustadz, tapi bisa dimanfaatkan dulu untuk wakaf manfaat untuk kebutuhan masjid Pak Ustadz. Oke, itu langsung saja, tanahnya kan sudah ada masjid. Siap. Ya, kemudian bikin saja di situ, di rumah itu Baitul Malnya. Oke, siap Pak Ustadz. Dibikin, ya kan, atas nama Baitul Mal. Ini saya datanya Mas Pri lagi nyari. Bang Gun minta tolong kalau misalnya ada datanya Mas Pri. Masjid apa namanya Mas? Masjid Al-Jarwal Ar-Rahman Pak Ustadz. Masjid Ajar Pak Ustadz. Al-Jahar. Al-Jarwal. Masjid Ajar aja Pak Ustadz, Masjid Ajar biar gampang. Oh, Masjid Ajar ya. Oh iya, yang kemarin ya ada dikirimkan saya logonya. Betul. Allah ya. Baitul Mal Ajar, ya kan? Betul Ustadz. Nanti dibikin seperti itu logonya sudah jadi, bikin pelan. Bismillah, lepaskan di situ, ya. Kemudian setelah ada Baitul Mal, saya bisa kemudian kita berdiskusi lebih lanjut, ya. Tadi saya sekitar 2 jaman itu ngopi dengan Ketua Masjid Sahil ya, DKM. Ya banyak ide-idenya. Saya usulkan untuk bikin infak daging, ya supaya nanti kita ngasih orang-orang mustahik ya yang belum pernah makan dagingnya setahun sekali antarin daging, nanti bikin infak daging. Yang penting gini, kita jadikan bantu orang miskin, bantu 8 asnaf mu'alaf itu, bantu saudara kita seiman itu sebagai sebuah lifestyle. Gitu. Jadi kita nggak bisa nunggu orang dulu, kita dulu nih yang harus melaksanakan. Maka mindsetnya harus benar. Kita sudah bikin Baitullah, maka kita sudah harus punya sifat rahmat dan Rahman dan Rahim, gitu kan? Kalau sampai kita sebenarnya kalau untuk penyaluran itu memang kita sudah lakuin sejak 2017 Pak Ustadz. Tiap bulan tuh kita memang menyalurkan dana gitu. Ya. Cuman sekarang dan kalau dibilang kantor Baitul Malnya sebenarnya orang-orang secara non formal sudah tahu rumah itu tuh jadi kantornya gitu. Nanti lihat keberkahannya. Cuman yang bingungnya kalau sudah ditempel itu bayar SDM-nya Pak Ustadz. Makin berkah nanti. Ya Baitul Mal inilah yang bisa insya Allah menarik SDM baru insya Allah. Yang penting dibikin dulu, ada rumah, ada Baitul Mal, ya. Nanti lihat di masjid setempat, umumkan tiap Jumat, ya kan, bahwa ada Baitul Mal, ya. Baitul Mal yang dapat tuh disalurkan lewat masjid yang sudah ada dulu, ya. Coba negosiasi dengan pengurus masjidnya. Kalau enggak ke Pak RT-nya, nanti disalurkan lewat Pak RT. Terima, salurkan langsung. RT itu kita anggap saja sebagai sebuah lembaga. Ini Pak ada duit, silakan cari orang miskinnya, kasih duitnya. Biasanya kalau Pak RT-nya agak waras gitu ya mau dia nyalurkan. Karena nggak mau cari uang, yang cari uang kita. Sementara kan ini kan harus kita geser kan uangnya kan. Terima, ya kan, salurkan. Berarti kalau untuk admin untuk kontak-kontaknya gitu Pak Ustadz, itu enaknya berarti dari santri Pak Ustadz ya? Enggak, kita tanganin dulu. Dulu juga Ustadz Lukmanul Hakim nanganin sendiri semuanya database. Pakai BlackBerry beliau itu. Sebagian di saya, sebagian di istri saya. Ya kan? Kemudian kita konsolidasikan ketika sudah ada yang nunggu Baitul Mal, semuanya ditarik grupnya, langsung diselesaikan sama CS. Gitu. Oke. Jadi maksud saya gini, saya baru teringat memang dulu kami lakukan itu semua gitu, dan kita harus sampaikan ke teman-teman, dan kami menikmatin, nggak ada stres-stresnya sama sekali gitu, menikmatin karena kita nggak minta uang ya, tapi uang datang terus kemudian kita kasih ke orang-orang itu bahagia nerimanya, kita juga ikut bahagia gitu. Jadi dan itu pengalaman kebahagiaannya beda dengan saat kita minum secangkir kopi, beda dengan saat kita nonton film di 21 gitu ya, beda dengan saat kita jalan-jalan dengan keluarga di pantai, spesifik betul gitu. Dan ini teman-teman harus ngerasakan gitu sebagai seorang manusia yang kemudian ditunjuk Allah untuk mengumpulkan harta umat menjadi jembatan, dikasih ke mereka gitu ya. Yang orang-orang tuh kalau kita
pakai cara-cara barat itu harus ribet-ribet, harus jadi orang kaya dulu, ya kan? Kemudian nanti ada CSR. Muslim tuh nggak perlu gitu untuk lakukan itu gitu ya, nggak perlu karena sudah ada Baitul Mal tadi itu. Nah, siapa nanti customer-nya, teman-teman dekat aja Mas Pri. Teman-teman dekat, kita kan masih ada berteman di Facebook, di Instagram ya, keluarga-keluarga dekat. Kemudian jangan juga, saya nggak tahu ya wilayah Mas Pri itu orang yang berpunya tangga ya kan, tapi juga mereka harus diumumkan juga. Oh, ini ada Baitul Malnya, dan insya Allah lewat Baitul Mal ini, ya kan, kita akan ikut memakmurkan masjid dan memakmurkan masyarakat, ya kan? Nah, jadi ini Baitul Mal itu apa? Ini Baitul Mal ini sebuah lembaga milik masjid. Loh, masjidnya belum ada, ya nggak apa-apa, kami bergerak dulu, nggak ada masalah kan itu kan? Nah, di Semuanya juga gitu, masjidnya belum berdiri, tapi kontribusinya udah kemana-mana. Berkah, kemarin 6 miliar saya tanya. Jadi tinggal berdiri aja, udah 6 miliar, uangnya sudah ada, karena mereka udah kontribusi terus, ya kan? Udah grouping dulu siapa-siapa yang mau diajak. Umat tuh yang pintar-pintar, yang kelas menengah dengan menengah ke atas melihat itu takjub, ini masjid belum apa-apa, sudah berkontribusi. Saya harus bantu nih gitu. 6 miliar Mas Pri. Masya Allah. Jadi udah harus berkontribusi. Nah, nanti SDM-nya akan datang, yakin deh. Ya. Siap. SDM-nya akan. Dari tangani sendiri dulu Pak Ustadz. Ya, kalau butuh teman, jadikan saya jadi pengurus Baitul Malnya. Insya Allah saya bantu. Siap, makasih Pak Ustadz. Ya, nggak apa-apa. Ya, saya sampai jalan, sampai hidup, ada plang, ada CS, ya sudah, nanti saya silahkan di PHK dari Baitul Malnya. Alhamdulillah. Kalau Bang Gun juga butuh teman, silakan nanti ngelamar Bang Gun. Bang Gun, mau nggak bantu jadi CS? Awas kalau nggak mau Bang Gun. Mau nggak Bang Gun? Makasih Pak Ustadz. Saya siap, Yai. Saya siap, insya Allah. Teman-teman juga siap. Banyak SDM, tenang Mas Pri. Siap. Makasih Pak Ustadz. Ya, sama-sama. Baik, yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ben. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Hamdani, Mas, Bung Ben. Siapa Mas? Muhammad Hamdani. Oh ya, Muhammad Hamdani. Silakan Mas Hamdani. Nah ini alhamdulillah kemarin kebetulan kita kan lagi ada perombakan struktur organisasi. Nah ini divisi fundraising ini udah berhasil saya provokasi untuk jadi sebuah direktorat Baitul Mal namanya, alhamdulillah insyaallah. Nah ini yang ingin saya kemarin tuh ada kekhawatiran dari yang lain tuh apakah harus komplit secara legalitas terlebih dahulu atau kita bisa jalan dulu aja bikin branding dan sebagainya. Gitu. Ya, jalan aja dulu Mas Hamdani, jalan saja dulu. Karena itu SK-nya dari Allah, perintahan dari Allah, perintahnya dari Rasulullah, ya kan? Nanti pasti akan ada kendala, ya kan? Makanya di form itu kan saya cantumkan untuk berkoordinasi dengan Basnas, dengan BWI, ya kan? Karena itu otoritas yang mengawasi pemungutan zakat dan infak serta wakaf, ya. Nanti insya Allah, pasti akan ada kendala, berbagai macam kendala itu nanti pasti bisa. Dulu kami Baitul Mal itu ya yang ngurus. Ya Ustadz Lukman nyerahin saya untuk mendesain, ya saya kerja sendiri, bikin desain sendiri, bikin konsep sendiri, belajar sendiri, desain front office, pelang segala macam, saya sampaikan ke Ustadz Lukman, oke, ACC, uang infak saldo itu diambil, cari tukang, cat apa segala macam, pasang pelang, ya kan, kemudian Ustadz Lukman jadi CS-nya, ya kan, Tok ya jadi ketuanya, saya juga ikut kampanyekan di Facebook, gitu. Nah, setelah itu istri saya juga terlibat. Kalau misalnya ada ini, Bang Gun mungkin dulu juga terlibat juga waktu Baitul Mal pertama itu. Nah, setelah itu bagus, ya kan? Nah, baru dibikin sistemnya. SDM berdatangan apa segala macam sudah digantikan aja begitu saja. Ya. Apalagi kalau misalnya Masjid Yadul Ula ini sudah ada tradisi fundraising, itu sangat mudah cari SDM, insya Allah. Ya. Jadi legalitasnya aja. Yang penting bisa buka rekening. Itu gimana caranya? Ya kan, banknya minta pakai SK yayasan, pakai yayasan. Banknya minta pakai SK lembaga, pakai SK lembaga gitu. Itu aja kan sebenarnya kan. Tapi SK-nya itu adalah dari Allah. Nggak mungkin orang tuh mau nentang, ini apa-apaan, nggak boleh. Enggak, ini saya jalan perintah Allah, masa nggak boleh? Betul. Maka di mana-mana nggak ada Baitul Mal masjid itu dibubarkan. Sebabnya ada dua. Pertama, karena belum ada di Indonesia. Yang kedua tuh mereka nggak berani gitu. Karena memang Baitul Mal itu perintah Rasulullah. Ya Mas Alani ya.
Untuk nanti untuk pas ketika kita koordinasi dengan Basnas ataupun BWI itu apakah ada persyaratan tertentu, misalnya kita harus punya SDM yang udah ahli zakat, nazir atau tidak ada ya? Itu juga Mas Hamdani, kalaupun nggak sempat ya pun nggak usah dulu, tunggu berjalan aja dulu kan. Mau sambil berjalan aja. Ya, kalau misalnya sudah berjalan, itu kan hanya, ya maksud saya gini, saya menyampaikan harus kita satu rahmi dengan otoritas negara. Nggak diam-diaman saja. Tapi kan nggak mesti besok hari ini besok berdiri, besok lusanya harus ke BWI, nggak seperti itu juga. Tapi teman-teman Baitul Mal ini harus koordinasi. Tadi saya dapat info dari Masjid Al-Falah ya, Masjid Al-Falah di Depok. Ya Masya Allah yang meresmikannya MUI, Ketua MUI Depok kan, gitu kan. Nah kalau udah Ketua MUI yang sudah meresmikan, ya nanti namanya kan itu kan satu kelompok juga dengan masih kenal mereka dengan Basnas ya kan. Nah itu juga satu rahmi gitu ya. Itu. Jadi yang penting jalan dulu. Masya Allah, tabarakallah, malah MUI-nya dukung penuh. Gitu. Di Bangka Belitung itu bukan lagi Basnasnya, gubernurnya turun tangan langsung endorse. Itu Baitul Mal Munjal Indonesia tapi ya langsung mengendorse, dia ngomong langsung nggak diminta. Nah kayak gitu-gitu tuh kita akan ya pertolongan Allah kadang-kadang apa ya nggak di luar perkiraan. Itulah cara Allah menghibur kita. Gitu. Tapi harus jalan dulu, pasang pelang, ada tempatnya, dah Bismillah. Baru nanti bingung kan, pakai apa nih, pakai apanya? Mulai mikir. Gitu. Bismillah aja ya Bung Ben ya. Bismillah jalan aja. Ya kalau butuh CS hubungin saya. Butuh konsultan Bung Ben. Sama butuh dirutnya Bung Ben aja. Nanti cari. Insya Allah nanti mungkin bakal banyak main ke Kang Irfan ya yang di Bandung. Kang Irfan yang di Bandung ya. Nanti coba kontak di sana. Tadi juga teman-teman tuh banyak yang sudah ke sana ya. Insya Allah dia terbuka kok. Tanya aja macam-macam ya. Kalau hal-hal teknis silakan. Jadi beliau itu kan ya Sultannya Bandung ya, Sultannya Jawa Barat. Karena kalau namanya Sultan ini kan harus ngopein ulama. Satu-satunya orang yang bisa ngopein ulama itu Bang Irfan itu. Karena kiai-kiai itu dikasih beras sama Bang Irfan kan. Berapa ratus pesantren itu kan. Nah, itu dia tuh sultannya di Jawa Barat. Dalam tanda kutip ya, bukan negara tuh. Siapa aja pondok-pondok tuh dia yang datangin. Dan gembira ria gitu, bukan kayak orang-orang di funding luar negeri gitu kan. Ya itulah. Jadi bukan bosi gitu ya. Betul-betul melayani umat, menikmatin suasananya. Karena tahu bahwa itu bukan miliknya beliau, ini miliknya umat. Jadi kita nggak bisa sombong akhirnya. Dipaksa itu tidak sombong karena bukan punya kita. Iya. Gitu. Harus rendah hati, ya ini milik umat, kita ini jembatan soleh. Gitu ya Bang Hamdani, kalau ada Iya Bung Ben, jazakallahu khairan. Mudah-mudahan minggu ini ya, minggu ini sudah ada pelang namanya masjid. Insya Allah nanti di share di grup Insya Allah. Baitul Mal ya dulu ya. Insya Allah Bung Ben. Ya. BMU, Baitul Mal. BMU. Kebetulan kita juga untuk berbagi untuk infak beras kita udah ada program berbagi sembako. Nah, itu ini keren. udah seri ke-20 kita berbagi ke pesantren-pesantren. Kebetulan di Garut juga sebenarnya udah ada infak beras dan paskasnya juga udah ada. Ya? Insya Allah nantilah kita berpartner menghidupkan ruh masjid Insya Allah. Nanti perlu GIB masjid, nanti setelah ini kan kami akan rembuk rencananya itu ya seperti sistemnya itu. Yang pertama kita akan sediakan platform paskas masjid dengan GIB masjid. Apa paskas masjid supaya mereka bangga. Paskas masjid ini kan di-endorse sama artis. Kemarin saya ketemu dengan Salmanul Hakim, itu Mas Ari Untung, Dimas Seto, kayaknya akan bergabung juga dengan Paskas. Jadi mereka nanti ketika sudah bergabung dengan Paskas, ya nanti kalau mau ke Garut segala macam, nah kita minta ke sana untuk endorse teman-teman Paskas sana. Sehingga anak-anak muda itu PD ini bukan remaja masjid ngelihatnya pembinanya orang-orang tua semuanya. Kalau dikasih usulan, malah disuruh jelimet-jelimet. Nah, ini kita artis-artis itu kita tarik untuk nanti menjadi pembina dari GIB Masjid. Ya, kita dirikan semuanya. Kemudian yang kedua itu support system di Baitul Mal. Jadi teman-teman jangan khawatir, begitu berdiri insya Allah kita nggak akan tinggalin gitu loh. Karena ini bukan kerja layanan pendidikan kami, tapi ini tanggung jawab dunia akhirat. Kami nggak sampai mati akan ngomongin Baitul Mal ini sampai mati ya.
ke teman-teman. Ayo bikin Baitul Mal, ayo bikin Baitul Mal. Ada berbagai macam cara. Cuman kita nggak berani tertutup gini karena khawatirnya nanti memancing apa? Kalau udah orang tuh, ya orang-orang kapitalis kadang-kadang mengerikan juga. Oh ini Baitul Mal nih bang, wah kita disikat. Padahal kita nih mau ngurusin manusia, bukan berpolitik, bukan apa gitu. Jadi pelan-pelan. Jadi kami ngomong provokasi seperti ini hanya di ruang yang tertutup saja. Pelan-pelan. Nanti kalau udah 1000 Baitul Mal berdiri, nah baru kita silakanlah, silakan. Gitu. Ya, misalnya nih ya, kontak kalau misalnya ada kendala yang lain. Ya. Ada lagi teman-teman yang lain silakan. Mas Habib silakan. Ada yang bertanya. Mas Habib. Silakan Mas Habib. Ya, untuk izin yang Suaranya kurang jelas Mas Habib. Sinyalnya. Sinyal terputus. Timur ya, Masjid Darul Muhajirin. Mungkin ada yang lain dulu. Ya, Pak. Mas Habib lagi menyiapkan, lagi beli sinyal dulu. Yang lain mungkin silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Olio. Mas Ben, Mas Gun. Sehat. Masjid Syukur kebetulan periodisasi. Oh ini siapa nih? Halo? Pak Romlan kah? Halo. Pak Waluyo. Pak Waluyo. Ya. Ya, siap. Halo Mas Ben. Ya, silakan Pak Waluyo. Masjid Syukur bulan kepengurusannya itu akhir Desember kemarin selesai periode 5 tahunan. Jadi tanggal 29 Desember kemarin kita nyusun kepengurusan akan kita sesuaikan dengan pola munjalan. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Nah, jadi karena ini dulu didirikan oleh umat, oleh warga, nah saya usulkan atas nama warga itu, kalau di munjalan katakanlah yang mendirikan masjid itu adalah To'ya, maka atas nama warga yang mendirikan kami usulkan kepala desanya langsung yang bertanggung jawab untuk menjadi pimpinan di Masjid Syukur, dan kepala desanya itu alhamdulillah setuju dan kemudian mengangkat unsur pimpinan ditambah 4 orang termasuk saya, dan Pak kepala desanya itu malah sekaligus menunjuk saya itu sebagai pengasuh ya. Masya Allah. Masya Allah. Kiai Waluyo, Masya Allah. Ini sebenarnya sudah ingin yang muda saja itu. Gak apa-apa Pak Waluyo, itu amanah itu Pak, ambil Pak, Insya Allah. Karena yang muda itu yang sekarang kita cari itu masih belum ketemu gitu. Jadi saya bilang sementara saya aja nanti sambil mencari, kalaupun diganti pengajaran juga nggak apa-apa itu. Masya Allah. Nah, jadi yang sekarang ini yang unsur pimpinannya itu adalah 5 orang. Ya. 1 diantaranya ketua remaja masjidnya. Ya. Dan saat ini kita sedang menginventarisir SDM yang harus duduk di kepengurusan ini, termasuk pembantu-pembantu pengasuh dan sebagainya. Nah, kemudian untuk Baitul Mal Syukur itu kita sedang fokus untuk siapa yang akan kita jadikan direktur. Ketemunya masih tetap yang tua, yang muda masih belum siap. Ya, Pak. Yang penting yang tuanya ini mau kerja, mau ya, jangan. Ya, memang ini yang ketemunya Pak Kepala Desa juga seperti itu. Pak Kepala Desanya ini sebenarnya bukan sebutan Bapak, karena tahun 96 itu masih anak didik kita remaja di Masjid Syukur gitu. Jadi sekarang remaja Masjid Syukur udah jadi kepala desa, nah beliau yang jadi to'yanya. Masya Allah. Nah kemudian rencana untuk kantor sementara itu, apakah boleh kalau kita pergunakan kantor yang nemplek di sebelah utara masjid gitu, Mas? Ya, baik Pak Waluyo. Jadi pertama, ya saya mengucapkan selamat ya kalau sudah bisa bertransformasi menjadi pimpinan ya. Tapi yang kedua harus juga waspada. Ini kan ada 2 istilah ya, kepala desa dengan lurah.
Kalau kepala desa itu dipilih langsung oleh masyarakat, lurah itu kan diangkat oleh wali kota. Ya, ini kepala desa, Pak. Kepala desa ini kan dipilih oleh masyarakat. Saya berharap ya teman-teman solid membackup penuh dengan kepala desa ini, karena jangan sampai kemudian gini, ya maksudnya gini, dibedakan beliau sebagai kepala desa, beliau sebagai personil. Ya. Nah, kepemimpinan di masjid itu dibikin personil supaya permanen, Pak. Ya, kalaupun kemudian beliau tidak terpilih sebagai kepala desa, tetap menjadi ketua masjid gitu. Oh gitu, ya. Ya. Jadi beliau secara pribadi. Jadi teman-teman tidak terikut paut dengan politik. Ini persoalan personal, persoalan gitu ya. Nah, bahwa kemudian teman-teman membackup beliau untuk jadi 10 kali kepala desa itu nggak ada masalah. Ini kan komitmen, karena yang betul-betul sudah komitmen terhadap umat Islam, dorong menjadi eksekutif ya. Jadi bikin personal dulu beliau sebagai personil ya. Dan masya Allah tabarakallah ya, beliau adalah kepala desa ya, lebih mudah lagi kan. Ini amir dengan ulama bersatu. Ini insya Allah desanya bisa maju, Pak. Sangat yakin saya. Inilah yang menjadikan kenapa kemudian di Madinah itu bisa cepat maju, karena amir dengan ulamanya itu bersatu padu gitu ya. Nah, ulamanya kan Pak Waluyo, beliau itu kan eksekutifnya di pemerintahan. Jadi satu ya insya Allah akan sejahtera masyarakatnya. Yang kedua, teman-teman yang masih bingung tentang bagaimana sih pola pesantren dari masjid, tadi kan sudah terkonsolidasi Pak Waluyo ya. Ini masya Allah tabarakallah, untuk menjadi pesantren itu sangat mudah sekali, tinggal cari tempat, apakah itu di masjid, di samping masjid, rumah wakaf manfaat dari masyarakat setempat, atau kita sewa, ya kan? Itu dijadikan penginapan, Pak. Penginapan itu, dan ini buat semua ya, mohon didengarkan. Penginapan itu bahasa Arabnya funduk, ya. Funduk. Funduk itulah yang kemudian berubah menjadi pondok di Indonesia. Ya. Kemudian, kenapa kemudian disebut dengan pesantren? Karena nanti Pak Waluyo sebagai pengasuh mempersilahkan kepada warga, silakan bagi yang teman-teman yang ingin belajar tentang apa misalnya yang Pak Waluyo pahamin ilmunya, atau ada orang yang kepengen belajar situ, silakan, masjid menyediakan tempat untuk menginap, ya kan? Nah, ketika dia belajar untuk menginap untuk belajar, maka dia sudah menjadi santri, ya kan? Maka tempat dia menginap disebut dengan pesantrian, gitu. Yang kemudian menjadi pesantren. Sudah sederhana aja, ya sederhana saja, dan dia harus ikut aturan pesantren itu, nggak boleh ngapain, ya kan. Kemudian mengetahui posisi Pak Waluyo sebagai pengasuh, ya kan. Tapi jangan langsung kalian harus hormati saya ya, pelan-pelan Pak, pelan-pelan. Gitu. Kita sedang berdakwah ini, ya kan. Adab kami aja memutuskan untuk menetapkan adab itu baru bulan Maret kemarin, Pak. Sejak 2014 kita bikin pesantren, kemudian 2020 kita baru tetapkan adab santri kiai. Bayangkan tuh, dari 2014 ke 2020, 6 tahun. Ya, baru kita tetapkan tata tertib ya untuk kepada pimpinan. Nggak boleh gibah, nggak boleh gibahin pengasuh, nggak boleh ngomongin jelek-jelek, ya kan, dan segala macam. Nanti tata tertibnya saya kasih ke Pak Waluyo untuk di copy paste. Tapi jangan tiba-tiba baru belum apa-apa sudah dibikin tata tertib, Pak. Nanti pada munculat semua orang-orang itu. Jadi namanya fikih siasah, pelan-pelan. Ya, jangan langsung diterapkan peraturan-peraturan. Nah, kemudian di tempat itu nanti silahkan langsung dibikin plang, baitul mal, ya kan? Nah, nggak apa-apa nggak ada orangnya, tapi minimal siapa aja sementara saja bikin simulasi. Itu akan ada pergantian-pergantian terus. Bapak yang tadi yang sudah dipercaya sudah itu dipercaya untuk menjadi direktur Baitul Mal, walaupun sementara ya, artinya beliaulah nanti yang akan menyiapkan segalanya, ya. Sementara itu pelayanan apa, penerimaan zakat di segala macam itu Pak Waluyo aja yang menyampaikan, karena yang dipercaya Pak Waluyo kan silakan, kami sudah menerima zakat segala macam 24 hours, silakan. Ini nomor HP-nya Pak siapa misalnya direktur ya kan, ya. Kemudian sampaikan kepada saya, kalau sudah dikasihkan kita akan sama-sama membagikannya kepada masyarakat. Apa itu zakat, infak, sedekah, ya kan? Wakafnya kan belum ada program atau wakaf, silahkan. Rumahnya kita siapkan di depan, namanya Baitul Mal, ya kan? Nanti setiap orang yang memberikan infak akan didoakan oleh petugas yang ada di situ, gitu Pak. Ya. Jadi doa ini sangat penting karena makanya kan di slip itu ya ada doa untuk orang yang membayar zakat, infak dan sedekah.
didoakan betul-betul. Nah, mereka itulah kemudian kita sudah mengasuh, walaupun hanya orang tuh ngasih infak 1.000 didoain. Kalau diinfak pakai celengan maju itu kan nggak didoain, Pak. Tapi kalau misalnya datang person, Pak Waluyo, saya nitipkan ini infak untuk masjid, Masya Allah, makasih, walaupun itu hanya Rp5.000, terima Pak, doakan, ya kan. Itu Insya Allah berkahnya tuh nanti Masya Allah orang-orang ini mau berkorban untuk jalan Allah gitu. Nah nanti tumpulkan, kalau misalnya ada apa-apa langsung diinstruksikan, Pak langsung keluarkan Pak, jangan ditahan-tahan uang baitul malnya untuk siapa. Itu atas perintah Ketua DKM Pak Waluyo. Kasih Pak, sudah. Misalnya zakat ya, zakat tuh bisa 1 hari Pak, terima misalnya 1 juta Pak. Pak Waluyo sudah langsung bisa perintahkan untuk dikeluarkan. Untuk ada orang bayar zakat 5 juta gitu ya, itu uang itu langsung catat 8 asnaf. Ya, ada ketemu mualaf, kasih aja uangnya sudah. Nanti akan dibalas Allah lagi. Tapi harus difoto Pak ya, karena itu harus dipertanggungjawabkan. Sampaikan kepada dokter, Masya Allah, ya kan, uang zakat ibu untuk ini sudah kami salurkan untuk mualaf sekian, untuk apa sekian. Besoknya nambah lagi mereka tuh Pak. Atau nanti rekomendasi disampaikan ke yang lain-lain gitu. Jadi jangan ditahan dulu sampai 1 bulan gitu kan. Untuk awal-awal tuh Pak. Nah kami ini kan untuk zakat tuh kita nggak pernah tahan sampai 1 bulan, tapi karena untuk infak beras itu memang kita kumpulkan 1 bulan karena memang 7 miliar itu Masya Allah tabarakallah membagikannya susah banget gitu, butuh waktu 1 bulan untuk menghabiskan beras itu. Tapi yang infak zakat langsung kita kasihkan, semua langsung kita kasihkan. Itu ya Pak ya. Ya. Jadi itu boleh Pak, silahkan digunakan bangunan setempat. Kalau nggak ada pakai rumah kita, ya. Kalau nggak ada lagi nanti kita pinjamkan rumah dari Pontianak. Bikin baitul mal virtual. Ya, kita sebut dengan baitul mal syukur munjalan mubarakan. Oh. Betul, Mas. Kebetulan gini, apa-apa yang kita programkan itu rencananya kalau ini baitul mal sudah berdiri, kita hanya ingin membakukan apa-apa yang sudah berjalan selama ini. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Kita hanya tinggal ya secara kelembagaan ini loh tempatnya ada di Baitul Mal sini. Ya. Kan hanya sekedar satu seksi di kepengurusan, sekarang ada di Baitul Mal secara formal. Nanti saya melihat di slide tadi itu sebetulnya sekali itu kalau bisa kita laksanakan nanti ke depan. Ya. Jadi Pak Waluyo kalau sekarang ini ketika sudah berniat seperti itu nanti Allah akan berikan keberkahan, nanti akan diberikan kepekaan terhadap sumber daya manusia Pak. Dan inilah anugerah dari Allah yang disebut dengan muhtadin tadi itu. Mulai peka, ya. Oh ini kayaknya orang bank nih, kayaknya asik kalau dia ini hijrah, kemudian ngelola baitul mal ya. Oh ini orang ini nih. Jadi kita semakin peka dengan manusia, Pak. Ini kayaknya bisa membantu nih untuk multimedia, gitu ya. Inilah disebut dengan muhtadin tuh di situ. Allah kasih apa? Sensitivitas. Matanya tuh semakin sensitif melihat manusia. Nah, akhirnya kita semakin disayang oleh manusia sekitarnya. Nanti dan ini nggak bisa diceritakan Pak spiritualnya. Benar Mas. Ada kebahagiaan gitu Pak. Ya, sangat benar sekali. Soalnya namanya yang kami laksanakan itu, maaf sebentar sedikit lagi, yang kami laksanakan itu modalnya modal nekat aja. Kita nggak berpikir nanti duitnya dari mana, tapi yang penting adalah kita tawarkan kepada jamaah. Dan itu ternyata jamaah itu nyautnya luar biasa gitu. Nah, kan gitu kan. Betul itu udah kami rasakan udah. Yang penting program aja gitu. Dan alhamdulillah sudah berjalan. Sekarang untuk program Masjid 3M itu kita juga sudah jalankan. Masya Allah. Setiap pengajian malam Rebu itu mesti harus ada makan, malam pengajian Ahad pagi juga ada makan, bahkan Jumat kemarin kita sudah menyediakan habis sholat Jumat itu minuman segar pada jamaah. Jadi ini juga merupakan satu penyemangat bagi jamaah itu untuk terus aktif di masjid gitu. Masya Allah, tabarakallah. Kemudian untuk yang masalah zakat dan sebagainya, kita sekarang ini lagi menyuarakan edukasi, menyuarakan tentang pentingnya zakat itu kepada para petani. Ini lagi musim panen. Sehingga siapapun yang akan berzakat silakan menghubungi kita akan datang dan kita akan proses untuk penerimaan zakatnya gitu. Ya. Ini sudah berjalan Mas, hanya tinggal baitul malnya aja yang belum berdiri gitu. Semangat Pak Waluyo, bikin baitul mal. Masya Allah, berkah. Semoga sehat selalu Pak Kiai Waluyo. Mohon bimbingan Mas Ben terus ini Mas Gun.
kontak aja Pak Waluyo kalau misalnya ada apa-apa WA saya. Insya Allah saya call back. Ya, matur nuwun. Matur nuwun. Ada lagi yang lain? Mas Habib tadi kayaknya terputus, sudah nyambung belum? Pak Nurul Huda, sinyalnya ya? Putus-putus, Bung Ben. Monggo di chat aja Mas Habib. Halo, Ben. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Ben, alhamdulillah masih safar juga ini Bung Ben, jadi belum bisa masih safar ya. Tapi alhamdulillah Bung Ben, nanti malam mau persiapan akhir untuk persiapan persiapan enggak grand sih, apa namanya sih, soft opening ya, karena masih ngemper sama masjid Bung Ben, karena dananya juga terbatas. Jadi pertama-tama ya kami masih ngemper, dan ini menunggu logo selesai, insya Allah langsung soft opening insya Allah Bung Ben. Ya, dalam minggu-minggu ini Bung Ben. Jadi kalau nanti malam mau rapat finalisasi lah istilahnya Bung Ben. Ya. Mohon doanya Bung Ben. Masya Allah, berkah. Mudah-mudahan ya lancar semuanya. Ya, kalau masih bingung untuk logo, nanti kontak. Saya siapkan nanti saya lagi didik pusat dakwah. Tadi juga ada beberapa orang yang minta. Mungkin lusa sudah bisa kita layani. Langsung bikin. Ya, sebenarnya brand nama itu sudah jadi brand. Misalnya Nurul Huda, Baitul Mal Nurul Huda. Nggak usah pakai logo-logo, nggak apa-apa. Langsung Baitul Mal Nurul Huda. Sudah. Itulah ya, biar makin dahsyat sekalian Bung Ben ya kan. Ada teman yang memang tukang desain memang. Ya udah. Lagi didesain dia, lagi dipikirkan memang yang bagus lah Bung Ben, insyaallah mudah-mudahan. Siap, tabarakallah, masya Allah ya. Semoga jalan. Kita berdiri, tinggal programnya digeser kan dari masjid ke Baitul Mal. Mudah-mudahan berkah makinan Bung Ben, insyaallah. Nah, ini ada Mas Nurul Huda, Pak Waluyo dari Medan untuk Indonesia. Amin. Ya siap Bung Ben, kita Bung Ben laporan aja jalannya ya. Ya siap Bung Ben, nanti kalau ada yang kurang paham ditanyain langsung Bung Ben. Bismillah. Ya, kontak aja via WA, nanti saya kontak. Assalamualaikum. Salam. Mas Habib. Ya, siap Bung Ben. Izin. Ya, gimana Mas Habib? Sinyal kurang bagus dari tadi. Ini Bung, tadi baru kepikiran kemarin kesulitan kami ternyata untuk konten-konten digital Bung Ben. Jadi kami kemarin udah kerja sama percetakan, cuma karena mungkin nggak begitu paham visi misinya, jadi sering kami bolak-balik jadi nggak enak sendiri, revisi sampai nggak enak sendiri Bung Ben. Ya. Jadi kira-kira ada nggak Bung Ben ya yang bisa minta kami bantu gitu untuk ya paling nggak kami kalau sudah. Bro Abu Bakar kalau kesulitan bikin desain, ya, saya minta malam ini WA ke saya langsung biar saya bisa ada rekaman nama Baitul Malnya, ya. Kemudian mau dikasih inisial apa, ya, WA-kan ke saya kerjakan nanti malam. Siap. Desainkan, oke? Tapi nggak ada masalah Pak, yang seluruh pengurus masjid sepakat semua. Ada yang menolak atau melarang berdirinya Baitul Mal? Kalau di masjid kami, Bung Ben menolak tidak, cuma tidak begitu mendukung 100% lah, istilahnya pasif gitu Bung Ben. Jadi nama-nama yang saya cantumkan di form yang Bung Ben kasih pun masih prospek hitungannya gitu. Syukur-syukur kalau Bung Ben bisa bimbing kami di struktur, wah kami sangat senang Bung Ben. Masukin aja nggak apa-apa. Nanti saya jadi CS atau apa, semoga silakan. Kita coba jalankan, kita buktikan bahwa Allah betul ya menolong agama Allah, kita akan ditolong. Mudah-mudahan saya menjadi banyak pengasuh, banyak jadi CS online bagi teman-teman. Allah akan bantu saya juga nanti. Silakan, nggak ada masalah. Jadi kan saya jadi pengurus. Insya Allah kami, ya, Insya Allah kami agendakan di tanggal 10 Januari Bung Ben, kebetulan memang agenda silaturahmi bulanan kami di minggu kedua setiap bulan, tanggal 12 nanti Insya Allah. Oh ya, Mas. Tanggal 10 kami rapat, tanggal 12 Insya Allah bisa difinalkan lah Bung Ben. Ya, yang penting sudah sepakat semua, ada SK musyawarahnya, setuju untuk mendirikan Baitul Mal, itu yang paling penting. Ya, Bismillah langsung dilaksanakan, langsung dibikin. Nggak apa-apa, semuanya itu di handle sendiri, pelan-pelan sih SDM akan datang. Gitu ya Mas Habib ya. Siap. Jadi logo dibantu ya Bung Ben ya, konten-konten digitalnya.
Insya Allah malam-malam saya ada waktu, ada tugas juga dari Kiai Lukman untuk desain-desain jadi pas. Gitu. Monggo teman-teman yang mau ini, yang grup Abu Bakar silakan. Kalau misalnya mau dibantuin desain logo, kasihkan ke saya. Ya. Baik, gitu Bang Habib ya. Ada lagi Bang Habib? Cukup Bung Ben. Ya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak ya. Yang lain, Mas? Tadi Pak Waluyo, siapa lagi tadi yang butuh ini ya? Butuh desain untuk Baitul Malnya? Oke, siap. Kalau mau dibuatin, seneng banget, Mas Ben. Oh, Pak Waluyo, saya catat Pak. Ini datanya sudah ada semua. Nanti saya bikinkan. Pak Waluyo. Bang Ben. Masjid Syukur ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Siap. Ya, terima kasih Bang Ben. Alhamdulillah. Ya. Wasyukurillah wala haula wala quwwata illa billah. Ini ada apa namanya ya? Di depan masjid itu kemarin saya cek sih kemarin itu ada rumah yang mau dijual. Orangnya sekarang di Semarang, kerja di Semarang. Oke. Nah, rumahnya ini luasnya tuh 72 meter. Persis di depan masjid, di depan pintu masjid lah. Pokoknya kalau masuk tuh ya tinggal melangkah doang gitu. Ya. Nah, tadi sudah saya hubungi, kalau kisaran 300, saya bilang, masjid akan berusaha untuk ambil. Ya. Kami dengan cara kami mencicil, karena akan kami gunakan untuk rumah Baitul Mal. Gitu. Ya. Nah, terus kata dia, wah Pak, dia bilang, nggak bisa, dia bilang, kami tawarkan itu 450, 50-nya nanti akan kami wakafkan, 400-nya kami ambil gitu. Ya. Nah, kami diskusi di yayasan, di pembina, kemudian penasehat, pengawas dan sebagainya gitu. Kami hitung-hitung itu ya reasonable lah gitu, maksudnya kalau dia mau nggak ambil untung banyak sebagainya itu ya kisaran 250 sampai 300 juta sebenarnya gitu. Nah, tapi ternyata tadi nggak bergeming gitu. Nah, sementara kalau kami 400 ya kami mundur gitu. Nah, ini kalau saran dari Bang Ben gimana Bang Ben? Ya, itu rumah satu-satunya nggak Pak di situ? Dia banyak rumah, maksudnya di situ tuh depan masjid itu kan ada lagi rumah. Nah, itu rumah yang satu ini orangnya memang nggak tinggal di situ. Anaknya tadinya suruh nunggu itu, ternyata anaknya nggak mau tinggal di situ. Karena pertama banjir kan ya, banjir. Kemudian ya mungkin dia merasa nggak nggak nyaman lah gitu kan ya. Karena kan terlalu dekat dengan masjid. Jadi kalau ada apa-apa tuh pasti kedengaran gitu. Gema pengajian atau gema itu. Kalau saran saya Pak, karena ini Baitullah, ini kalau misalnya modal cara berpikir mau jalan ya, bayar aja Pak, nanti Allah yang akan selesaikan. Gitu. Cuman kalau misalnya masih belum terlalu yakin, nego dulu untuk disewa selama setahun, sampai saya pelan-pelan transformasi ke knowledge, bagaimana mengkonsolidasikan jamaah di sekitar masjid, mengkonsolidasikan masyarakat di seluruh kota di mana masjid itu berdiri. Nanti kalau semuanya sudah tahu masjid Bapak tinggal umumkan aja, Masya Allah, selawat, tolong ya, selawatin ya, ini tanah mau dijual. Itu gitu aja Pak, postingnya Pak, sampaikan. Itu nanti banyak yang rebutan. Gitu ya. Ya kan? Yang rebutan. Tapi kalau misalnya jamaahnya belum terkonsolidasi, itu memang agak repot. Tapi kalau misalnya modal nekat kayak Tok Aji dengan Tok Ya, itu dulunya juga nggak ada teknologi ini ya, Facebook yang gencar seperti sekarang. Ya bismillah. Yang penting mau dicicil Pak. Mintanya berapa? Misalnya memang itu satu-satunya tanah daripada dibeli orang, ya kan? Niatkan ini bantu orangnya, orang muslim sama-sama muslim, ya kan, negosiasi 400, boleh nggak dicicil selama setahun? Boleh 50 juta dulu bayar Pak. Bismillah, nanti Allah yang akan lunaskan. Dan kami berkali-kali Pak kayak gitu. Berkali-kali, bukannya sekali aja. Kemarin kita baru menyelesaikan beli lagi rumah 500 juta. 500 juta untuk ini, untuk MTC ya, untuk pengembangan ATM. Duit yang ada hanya 1 juta. Ustaz bilang bayar saja. Yang penting mau.
gitu. Karena sudah bukan lagi sekali dua kali, udah puluhan kali terjadi seperti itu. Gitu. Ya. Baik. Ya, jadi kalau mau pakai jalan nekat, monggo ya kan. Kalau mau pakai jalan moderat, ya boleh gitu. Saya nggak bisa ini ya karena beda-beda spiritual ini kan ya. Mau nekat, ya ada contohnya kayak Toyato Aji itu udah Pak, bukan lagi ratusan juta, 1,2 miliar, ya kan? Apalagi kalau misalnya di kota besar itu sangat mudah. Kami ini kan termasuk kota kecil, kota Pontianak ya. Itu juga selesai 1,2 M. Monggo Pak Syukur di mana yang terima kasih Bang Ben. Ya, sama-sama. Ada lagi boleh Bapak juga nanti gini Bang Ben, kalau ini di luar itu nanti kalau ada logo dibuatin logonya juga yang keren ini. Pak Syukur saya namanya apa? Nanti malam saya bikinkan semua serentak. Ya, kenang-kenangan nanti ini dari Bang Ben nih. Ya, bila. Kasih ininya ya, kasih apa? Kasih nama Baitul Malnya apa, inisialnya apa, kotanya. Biar saya langsung bisa cepat eksekusi. Baik. Malam ini ya Pak, karena besok saya sudah nggak sempat lagi. Ya, salah. Ceritanya lain. Nah, malam ini saya bikinkan logonya semuanya. Lembur sampai subuh. Bismillah. Baik, yang lain ada lagi? Saya off kamera ya, karena lagi ada Zoom juga ya. Ya, nggak apa-apa Pak Syukur. Baik, yang lain? Teman-teman di Lestari Puja, Mas Lestari, gimana? Ada yang ditanyakan? Pak Ustadz izin nanya sedikit. Ya, dengan siapa? Mas Beri aku, Mas. Ya, Pak Ustadz, mohon maaf. Kalau misalnya Pak Ustadz, kalau zakat itu kan kami terus terang baru Pak Ustadz kalau ngumpulin zakat, biasanya infak sodako. Nah mungkin kan volumenya belum terlalu banyak Pak Ustadz. Nah itu untuk penyalurannya kalau disalurin langsung terlalu sedikit apa-apa nggak Pak Ustadz? Ya minimal tuh gini, minimal itu teman-teman tuh nanti akan lebih peka ya. Karena sudah terbiasa, ini saya punya dana zakat harus secepatnya disalurkan. Nanti ada prepare Mas di benak kita itu. Itulah juga salah satu karakter muhtadin. Mulai nempel tuh, ini mu'alaf targetnya ini, ya kan? Oh ini yang apa? Yang fisabilillah ini, ya kan? Nah itu sudah nempel di kepala. Nanti begitu ada dana itu, nanti ada gerakan di hati kita itu. Ini kayaknya perlu dibantu lah. Udah kasih aja uangnya, gitu Mas. Gitu. Oke. Ya. Tapi itu memang harus dibagi rata Mas. Jadi dia nggak bisa kemudian ada dapat uang 1 juta, 1 jutanya untuk mu'alaf aja satu tuh nggak bisa kayak gitu. Gitu. Nanti pelan-pelan nanti ditumpuk lagi 1 minggu, nyalurkannya seminggu sekali. Oke. Gitu. Biar banyak. Kalau misalnya orang bayar zakat hanya 100.000 gitu kan, wah ini baginya ke 8 berapa puluh rupiah. Iya, jadi kan kecil banget. Gitu. Yang minimal kalau misalnya ini udah terkumpul 5 juta, dibikin aja aturan sendiri Mas. Oh siap. Zakat 2 juta langsung salurkan. Oh siap Mas. Langsung bisa dibagi ke 8 asnaf. Nah, mulai ceng-cengan siapa nih yang 8 asnafnya. Ya, udah bagi-bagi aja uangnya. Kalau nggak bisa diberikan barang, langsung uang cash aja nggak apa-apa. Oke. Tapi saran saya kalau misalnya besok itu Mas, saya berharap tuh zakat itu kita salurkan dalam bentuk yang produktif, dibelikan kambing Mas. Oh oke. Dan tidak boleh dijual. Jadi mu'alaf kasih kambing, yang fisabilillah kasih kambing. Nanti kambing itu beranak pinak itu, mereka jadi muzaki nanti. Malah nyumbang ke masjid gitu. Oh iya benar. Ini strateginya ya, tapi ini belum kita sosialisasikan. Saya mikir-mikir, ini besoknya kayak gitu aja lah. Kasih kambing gitu kan. Biarkan dia beranak pinak. Gitu. Malah manfaat ya Pak Ustadz ya? Ya, gitu. Nanti dia bisa jadi muzaki karena kaya dari situ kan. Satu tahun bisa beranak 2 kali, masing-masing 2 ekor minimal kan. Bisa 2 ekor ya, maksimal 4 ekor. Ya kan? Nah, itu kan lumayan. Nggak usah dijual lagi kan, biarkan mereka tumbuh gitu. Gitu. Itu cocoknya untuk di kampung ya, Untuk kebetulan lingkungan kita kampung Pak Ustadz. Nah, itu keren tuh. Sawah, kampung gitu. Nah, ini bisa diadopsi Pak Waluyo untuk di Medan, ya kan? Kumpulkan 5 sudah jadi 8 juta misalnya kan? Ya, cari mu'alafnya 1, cari fisabilillahnya. Kami akan berikan bantuan kambing untuk mu'alaf, silahkan daftarkan diri. Nah, gitu Pak. Nah, ini 1 juta dulu ya. Beli kambing tapi gitu kan. Udah. Itu nanti besoknya dibeli lagi dengan masjid. Siapa yang mau akikah, siapa yang mau kurban, hubungin masjid, nah, gitu. Nanti ya mereka itu kita minta untuk jual kambing-kambingnya. Nah, itu dahsyat, sudah berhidup nanti muamalahnya.
Tapi kalau kita nggak bikin baitul mal, ya kita jadi nggak kuat, Pak. Mau ngapain juga, mengembangkan ekonomi apa, mau dikembangin. Kita nggak berdaya. Tapi waktu itu tuh kan walaupun bukan uang kita berdaya. Udah seperti Pak Sultan, Pak Waluyo dan Mas Priagung nih. Kita akan kembangkan ekonomi desa. Ini, gini ya gitu. Kita bisa berpikir gitu. Karena emang nggak ada yang melaksanakan itu. Caranya yang pakai baitul mal katalisatornya itu. Gitu ya Mas Priagung ya. Mudah-mudahan. Ada lagi? Mas Aryono udah hidupkan mic. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Mas Aryono. Ini mau konsultasi. Ya. Ini masjid kami ini sama dengan kayak Mas siapa itu tadi ya. Jadi masjidnya di kompleks sekolahan. Oh, iya Mas ini, Mas ya. Abdul Malik. Jadi ini sebenarnya sih sudah representatif sekali ya untuk launching Baitul Mal ya, karena di masjid kita itu sudah ada toko 3. Itu memang paket bantuan dari WAMI ya. Itu kita dikasih masjid sama toko 3. Nah ini masih kosong semua. Nah cuman yang jadi masalahnya di kita itu memang di yayasannya. Yayasan ini pengurusnya ada beberapa orang yang memang kurang respect ya dengan adanya Baitul Mal ya. Beberapa kali kita share tentang Baitul Mal. Pakai yayasan yang lama yang sekarang menaungi di ini atau memang kita bikin yayasan yang baru untuk menaungi Baitul Malnya. Terus sejauh mana yayasan itu menaungi Baitul Mal kita itu, kalau misalnya kita tentang legalitasnya ini Pak Kiai. Baik, pertama Mas Aryono, nggak ada cerita tuh yayasan itu menaungi Baitul Mal. Mesti Baitul Mal yang kemudian punya banyak yayasan kemudian ya. Karena Baitul Mal ini lebih tua dan itu Rasulullah. Kita jadi kurang adab dengan Rasulullah kalau kemudian dia itu dipayungi sama legalitas. Justru Baitul Mal itu yang akan memayungi yayasan. Itu yang pertama, dan itu terjadi di mana-mana. Ya, karena ya Baitullah, Baitul Mal. Maka kemudian adabnya adalah hotel, ATM ya, kemudian bisnis itu yang punya masjid. Kita tahu kemudian kampus yang punya masjid, yayasan punya masjid, itu melanggar adab ya, nggak punya etika. Kita sebagai umat Rasulullah nggak punya etika. Harusnya Baitullah itu yang punya semuanya itu, termasuk punya negara ini Baitullah, gitu kan? Itu baru kemudian kita punya adab. Nah, apalagi kalau misalnya kita sekedar yayasan juga sudah tua, macet, orangnya juga nggak jelas itu kan. Kemudian dia merasa punya masjid, ini kita nggak punya adab, gitu ya. Justru ya masjid lah yang harusnya punya yayasan ya. Maka ada 2 hal ya yang mesti kita lakukan. Ini yang penting jalan dulu. Teman-teman sudah tahu konsepnya gitu ya, bahwa masjid ini bukan punya kita. Masjid ini bukan punya pengurus. Kalau sampai kita mengatakan itu masjid punya kita sudah musyrik, Pak. Gitu. Karena itu sudah ada aturan, itu masjid Allah istilahnya, bukan masjid Bung Ben, masjid Pak Waluyo. Ini masjid Allah. Ya kan, masjid itu Baitullah, ya Allah yang akan urus. Nah, kan Allah yang akan urus, berarti semua yang punya masjid itu adalah miliknya Allah. Maka kami tuh di masjid, Pak, ini sedikit menyimpang, walaupun punya sedemikian banyak fasilitas, kita nggak berani itu Pak untuk sombong gitu. Ya gimana mau sombong, itu bukan punya kita gitu. Nggak berani kita di Alphard tuh kemudian pose, ya teman-teman saya lagi naik Alphard ya, nggak berani, itu bukan punya kita gitu. Sampai sekarang kita nggak pernah gitu, nggak pernah melakukan itu karena memang bukan punya kita dasarnya. Itu punya Allah, dititipkan kepada masjid gitu ya, punya umat lewat Baitullah. Nah, masjid inilah yang harus kita perkaya semuanya. Nah, tapi kalau konsep ini nggak disepakatin, berarti kita harus ceritakan kepada si yayasan ini ya. Nah, ini berarti kondisi masjidnya Mas Aryono itu kan yang merasa memiliki masjid adalah yayasan. Ya. Nah, nggak ada masalah, nanti bikin saja Baitul Malnya ya. Yang penting itu tidak menentang. Ya, kalau misalnya dia diam, kalau perempuan itu dipinang diam, itu berarti mau. Kita harus berpikiran positif thinking. Yang penting tidak menentang. Dia tuh diam, ya, karena mungkin nggak bisa memberikan informasi,
tidak bisa memberikan pengetahuan karena nggak punya pengetahuan untuk mengaturkan sikap, nggak apa-apa. Nah, kemudian kalau misalnya masjid ini didirikan yayasan, maka yang berkuasa di yayasan itu adalah pembina. Mas Saryono harus sowan ke pembinanya, izin bahwa kita akan bikin Baitul Mal. Dan izin kepada beliau agar berkenan mengeluarkan SK Baitul Mal karena kita harus bikin rekening. Ya, sudah kita kontribusikan untuk Masjid Allah. Tapi di benak kita harus bilang gini, ini Masjid Allah, ini Masjid Allah, bukan masjidnya yayasan. Begitu kita mengatakan masjidnya yayasan, nah kita masuk dalam jebakan orang-orang musyrik. Paham ya masalahnya ya? Karena nggak bakal ada maju masjid itu di bawah yayasan. Masjid mana sekarang yang maju di bawah yayasan? Karena adabnya melanggar adab, Pak. Gitu. Kita merasa lebih hebat dari Rasulullah gitu. Merasa lebih hebat daripada Allah. Itu masjidnya Allah gitu loh, bukan masjidnya yayasan gitu. Nah, tapi pelan-pelan. Kalau kemudian konsep ini juga nggak diterima, ya nggak apa-apa. Ya, Mas Waluyo bisa bikin masjid baru ya dengan jadi Kiai Saryono ya kan. Nah, kemudian tetap bersahabat dengan masjid-masjid yang punya yayasan itu ditransisikan ya. Tapi kita ngurusin orang yang mau saja Mas Saryono. Jangan ngurusin orang pintar. Karena yang menyelesaikan persoalan kita ini bukan orang pintar. Sudah banyak sekali orang pintar tuh. Coba aja dihitung. Banyak sekali orang pintar, tapi nggak selesai. Di tempat kami Kota Pontianak itu ya ada ratusan doktor, profesor, ya. Tapi kok disuruh mikirin ini gimana cara menyelesaikan anak-anak santri makan setiap hari itu? Nggak bisa gitu loh. Berarti kan bukan mereka yang menyelesaikan. Nah, kami ini siapa? Kuliah aja nggak tuntas gitu kan? Gitu kan? Nah, yang mau ini ya teman-teman sekalian ini untuk semuanya ya, kawan-kawan harus konsentrasi kepada yang mau, bukan pada yang pintar. Untuk apa orang pintar ya, tapi tidak mau. Nah, cara supaya orang mau itu ketahuan, kelihatan, nampak, keluar dari balik dinding, keluar dari tanah, tempat persembunyian, kita ini yang harus mau duluan. Maka yang saya bilang, ayo pasang pelang aja. Nanti biar orang-orang itu keluar semua yang mau-mau itu. Gitu. Ayo berbuat aja, ada duit, dapat sumbangan, kasih aja ke orang-orang itu. Langsung enggak usah ditahan-tahan. Nanti orang-orang yang bersembunyi itu, yang mau-mau itu akan bermunculan. Itulah yang disebut dengan SDM-nya nanti didatangkan sama Allah. Karena kita nggak tahu mereka bersembunyi di mana. Tapi begitu kita bergerak ini, nanti mereka datang gitu. Nah, memang nggak masuk akal, tapi masuk rekening, gitulah ada kejadiannya. Ya, tapi kalau misalnya kita masih berpikir ini ya udah nanti ya ini juga hasilnya gitu. ini juga. Nah, saran saya memang sawan ya, jangan ada konflik. Yang penting nggak menantang, bikin aja Baitul Malnya. Baitul Mal apa namanya masjidnya, Mas? Rencananya BSM, Baitul Mal Sahabat Muslim ya. Masya Allah. Masjidnya masjid apa namanya? Abdul Aziz, Pak. Oh, Abdul Aziz. Berarti kalau misalnya mau sekalian ya, saran saya sih Mas, bikin saja Baitul Mal Abdul Aziz. Ya. Cuman ini Pak Kiai, ini kan masjid bantuan ya sama donaturnya itu nggak boleh diganti nama ya. Sebenarnya kita kan pengen ganti nama ya karena namanya panjang gitu loh. Jadi masjidnya harus. Saryono ada ancang-ancang kepengen bikin Baitul Mal, bikin masjid apa? Sahabat Mandiri itu ya? Iya, BSM itu kan rencananya pengen kasih nama itu, cuman kan dari donaturnya itu nggak boleh itu karena itu sudah menjadi haknya donatur di masjid itu harus diberi nama yang ngasih masjid itu. Ya nggak apa-apa Mas, nggak usah dikasih, nggak usah dirubah, ikut aja. Jadi namanya kan Masjid Abdul Aziz. Ya nggak apa-apa Mas Saryono ngalah dulu, bikin namanya Baitul Mal Abdul Aziz. Nah, itu keren juga Abdul Aziz kan, tinggal dibangun lagi narasinya. Abdul Aziz itu Pak, gitu kan, itu sangat anti orang miskin, nggak ada lagi di pemerintahan satu pun orang miskin nggak ada. Nah, tapi kalau misalnya masjid ini membiarkan ada orang miskin menentang Baitul Mal, ganti aja ya namanya itu menjadi Abdul Malik. Itu wakil presidennya zaman Soeharto. Tapi kalau misalnya ini Pak Kiai, kalau kita pakai nama lain itu, kita pakai BSM itu gimana menurut Pak Kiai?
Ya, secara kelembagaan nggak ada persoalan, tapi mau kita bangun ini ya, kita kepengen mendekatkan Baitul Mal ini kepada masjid. Maka kita sebut dengan Baitul Mal Masjid untuk membedakan dengan BMT, Baitul Mal Watamwil yang didirikan di ruko ya, di setup di mana ya, di rumah kontrakan ya, nggak jelas basisnya seperti apa, lalu kemudian minjamkan dana, uangnya siapa dipinjamkan nggak jelas gitu kan. Nah, kalau bisa ditanya ini Baitul Mal apa? Kan susah kita menjelaskannya. Kemarin saya diskusi dengan Ustaz Lukman, beliau bilang sebut aja Bung Ben, Baitul Mal Masjid. Nah, Baitul Mal Masjid ini kenapa disebut dengan Baitul Mal Masjid? Karena Baitul Mal ini didirikan oleh masjid. Kenapa Baitul Mal Masjid dan didirikan di masjid? Ikut Rasulullah. Karena Rasulullah itu bikinnya itu setelah membuat Nabawi, Masjid Nabawi, kemudian baru dibikin Baitullah. Ya. Ketua takmirnya Rasulullah, ya, kemudian Baitul Malnya itu saya lupa, saya lagi cari literasinya siapa direktur utama Baitul Malnya Rasulullah itu yang pertama, ya kan? Itu mesti disebut dengan Baitul Mal Madinah, karena nggak ada lagi yang lain kan, Baitul Mal Madinah, ya kan? Baitul Mal Madinah ini ya sama seperti kita sebut Masjid Madinah kan, ya kan? Itu mesti nyambung dengan masjid, karena apa yang diperintahkan Rasulullah dijalankan oleh Baitul Mal. Apa yang diperintahkan Abu Bakar dijalankan, ketika jadi Khulafaur Rasyidin dijalankan. Nah itu. Jadi kalau misalnya dibilang boleh apa enggak ada fatwanya, undang-undang juga enggak ada melarang karena enggak ada aturan Baitul Mal kan. Juga enggak ada fatwa ulama tentang tidak boleh mendirikan Baitul Mal di luar masjid ya. Tapi semangat yang mau kita bangun ya untuk mendapatkan keberkahan, Baitul Mal itu harus melekat di masjid. Nah, apa keberkahannya ya di kami yang seperti itu, alhamdulillah ya 7 miliar kan 1 bulan. Di Kurir Langit alhamdulillah 2 miliaran ya. Baitul Mal yang di Bandung ya, masjidnya kan di sini tapi di sana sudah beraktivitas, mereka tegakkan sholat jamaah juga ya, sudah 2 miliaran juga ya. Di Jogja juga gitu ya, belum ada masjid, sudah berkarya dulu, kantornya dijadikan tempat sujud, tempat tarbiyah ya, alhamdulillah sudah nyampai 600-an juta, bahkan pernah 1 miliar per bulan. Gitu. Itu berkahnya masjid. Nah, saya nggak tahu lagi ingin meyakinkan seperti apa, tapi itulah fakta-faktanya. Bahwa teman-teman tidak percaya itu kan haknya teman-teman, gitu. Ya, tapi itu faktanya. Saya nggak bohong, bisa dicek. Silahkan dikontak Bang Irfan, silahkan datang ke Jalan biar hakul yakin, lihat dengan mata kepala sendiri berkahnya Baitul Mal itu melekat di masjid. Gitu ya. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi buat kita semua. Ya, ada lagi Mas Reno? Sudah, insya Allah. Terima kasih Pak Kiai. Bismillah, Allahu Akbar. Minggu ini jadi Baitul Malnya. Ada lagi yang lain? Ya, oke. Kalau nggak ada, kita tutup. Teman-teman sekalian, saya berharap di sini ada 19 peserta Abu Bakar. Wallahu alam. Nanti saya akan koordinasi juga dengan Bang Gun. Berapa jumlah sesungguhnya dari Abu Bakar nih. Ada Masjid Sahil ternyata juga masuk di Abu Bakar, Bang Gun. Beliau ikut di pelatihan Advent tapi belum masuk di grup ya. Tadi saya masukin. Tapi udah jadi duluan Masjid Sahil tuh Baitul Malnya. Ya, udah ngirim. Kemudian teman-teman semua, saya berharap ya, ini pesan dari Ustaz Lukmanul Hakim juga, mudah-mudahan teman-teman yang sudah bikin Baitul Mal ini akan menjadi guru-guru nasional untuk Baitul Mal, untuk kampanye Baitul Mal di seluruh Indonesia. Tapi kami tidak akan pernah mempercayakan teman-teman menjadi guru Baitul Mal kalau nggak punya Baitul Malnya. Ya, jangan sampai kemudian kita menjadi orang-orang di kampus-kampus ya, di lembaga-lembaga pemerintah ngajakin anti korupsi malah korupsi dewe atau ngajakin jadi nggak menggunakan teladan, ngajakin ngajarin tentang mengatasin banjir, kampusnya malah banjir gitu kan. Jadi teladan. Sama seperti ini, jangan ngajarkan Baitul Mal kalau belum ada Baitul Malnya. Jadi kita bukan mengajar, kita menyampaikan apa yang sudah kita lakukan. Pertama nggak beban, yang kedua nggak sombong. Ya ngapain sombong, kita mau cerita aja gitu. Ya kan, terus nggak takut. Cerita aja. Saya kan nggak takut dengan Pak Waloyo. Padahal saya yakin Pak Waloyo ini ulama. Ya, saya kan nggak takut. Saya cerita aja pengalamanmu. Percaya boleh, nggak apa-apa. Nah, saya berharap teman-teman di sini jangan khawatir, walaupun masih muda, bukan lulusan pesantren, ya, baru pertama kali bikin Baitul Mal, ya. Nanti teman-teman akan menjadi inspirasi, menceritakan tentang Baitul Mal di masjid teman-teman sekalian, dan menjadi pusat-pusat pengembangan Baitul Mal di daerah masing-masing, ya.
Masya Allah, tabarakallah, saya baru kemarin diundang oleh BWI, nggak pernah kita minta-minta untuk diundang, saya ngomongin tentang Baitul Mal itu Pak, 10 orang hari Jumat datang ke masjid kami, dan itu orang-orang BWI, pimpinan-pimpinan puncaknya. Kepengen belajar ke Munjalan, kepengen jadikan Munjalan ini sebagai pembelajaran nasional. Saya bilang, monggo silahkan. Ya kan? Kita jemput pakai Alphard, 10 orang tuh berangkat ke Masjid Kapal Munjalan habis Jumatan kemarin. Ya. Nah, mereka tanya, kita jawab. Kita juga nggak pernah mau ngajarin. Ya silahkan mau belajar, silahkan. Gitu. Nah, saya berharap teman-teman juga gitu, bikin segera Baitul Mal, pasti akan ada banyak permasalahan, tapi bukan aral melintang. Ya, bukan hambatan, itu tantangan untuk dijawab. Insya Allah saya dengan Bang Gun, dengan Bang Sukma akan memberikan support system. Ya, bagi teman-teman yang bikin Baitul Mal, dan saya berharap cepat bikin, kita akan semakin pintar dengan masalah. Ya kan? Nah, mudah-mudahan tahun depan teman-teman sudah bisa menjadi guru-guru nasional, ya guru-guru daerah setempat untuk urusan Baitul Mal. Karena emang nggak ada gurunya, Pak. Nah, kalau misalnya kita ngurusin yang lain kan, misalnya jadi ngajarin kedokteran kayak Mas Pri Agung ya, kita nggak bisa gitu kan. Sudah banyak dokter, tapi Baitul Mal ini belum ada yang ngisi. Jadi apapun yang disampaikan mesti mereka percaya. Oh, benar gitu. Gitu ya. Ya, saya berharap begitu, tapi bikin Baitul Malnya biar nanti bisa berdakwah ya dengan sarana Baitul Mal di masjid-masjid di seluruh di daerah kita, masing-masing minimal daerah kita, bahkan kalau bisa di dunia. Ya, demikian, makasih teman-teman sekalian. Kalau ada masalah silakan WA. Saya cukupkan sampai di sini. Mohon maaf ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya kembalikan kepada Mas Gun, Bang Gun. Monggo, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Bung Ben. Baik Bapak Ibu, saya cukup sekian. Insya Allah nanti kita tetap follow up lewat grup ya, insya Allah. Ini juga ada rekaman bagi yang berhalangan hadir ataupun belum bisa mengikuti secara penuh ya, insya Allah nanti kita akan share. Baik, ini karena juga persiapan maghrib, kita tutup pertemuan kita ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, izin pamit ya Bapak Ibu. Oke, terima kasih. Terima kasih Mas Pri. Assalamualaikum.